Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lena Putri sebagai pemateri pertama. Materi pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya atau cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajemen pusat biasa memiliki kendala atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan, biaya, dan berinvestasi yang timbul akibat pelaksanaan suatu biaya kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Pusat biaya atau relatif kecil seperti sebuah sel pabrikasi, kantor eksekusi puncak, atau departemen hukum. Pusat biaya juga bisa sangat besar seperti pabrik atau keseluruhan bidang administratif untuk sebuah perusahaan besar. Pusat-pusat biaya besar juga dapat terdiri atas pusat-pusat biaya yang lebih kecil. Pertama ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat dua metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Metode pertama adalah pusat standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya ada pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk menghasilkan jasa yang mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atas taman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya keuntungan dari taman hiburan tersebut, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya secara luas dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja. Andaikan sebuah korporat atau perusahaan holding company memiliki divisi umurnya pusat laba dengan menggunakan laba terkendali. Laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dan laba terkendali yang telah dianggarkan. Selanjutnya, pusat investasi. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Berikut ini menyajikan dua metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut pengembalian investasi atau return on investment, dan metode kedua disebut laba residu atau residual income. Yang pertama adalah pengembalian investasi, bahwa manajer pusat investasi mengemban tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi dikendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi atau juga disebut return on investment (ROI). Semakin besar presentasi ROI, maka peluang untuk mendapatkan pengembalian dana yang menguntungkan semakin terbuka lebar. Yang kedua ada laba residu atau disebut juga residual income. Laba residu merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi. Adalah selisih antara laba dan kembalian minimal atau minimum required rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Republik Indonesia sering juga disebut EVA atau Economic Value Added. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan investasi. Next adalah keunggulan laba residu, yaitu antara lain yang pertama, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan tapi menurunkan ROI rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI.
Lalu yang kedua adalah laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda untuk pelbagai jenis aset. Misalnya kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada pengembalian minimal untuk aset tetap. Yang terakhir adalah kelemahan laba residu, antara lain, laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandang jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi, dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Yang kedua adalah tidak seperti ROI, laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.